kemudian uji T secara manual, kemudian nanti hasilnya dibandingkan dengan SPSS. Kemudian dia lakukan uji Wilcoxon dengan sampel size range. Nanti tanya-tanya, apa itu uji Wilcoxon, apa itu uji T. Jadi uji T itu untuk yang statistik parametrik ya. Jadi uji T itu untuk uji statistik parametrik. Nah, kalau dia tidak normal, baru kita ke non parametrik. Non parametriknya uji T itu uji Wilcoxon. Nah, kalau uji asumsi normalitas ini menggunakan SPSS saja. Kalian sudah tahu kan bagaimana uji? Atau saya ulangi? Ulangi Pak. Nanti jadi tugasnya itu nah ini. Minggu ini uji hipotesis untuk satu populasi, maksudnya satu populasi, nilai dari satu populasi dibandingkan dengan suatu nilai tertentu. Masih ingat? Ada yang dua populasi yang dependen, ada yang populasi yang dependen. Nah, kalau satu populasi ini, kalau satu populasi, misal tinggi badan di kelas A, saya bandingkan dengan nilai apakah tinggi badannya itu lebih besar dari 170 cm atau tidak. Itu satu populasi dibandingkan. Jadi nilai yang didapatkan hasil pengukuran di satu populasi, dan populasinya misalkan di kelas A dibandingkan sama satu nilai tertentu. Beda itu kalau kelas A saya bandingkan sama kelas B. Kelas A sama kelas B artinya dua populasi. Tapi kalau satu populasi saja, satu populasi kelas A saya bandingkan nilainya dengan nilai tertentu. Contoh yang paling banyak itu misalkan ada kan standar nilai UN ya, misalkan 75. Apakah rata-rata hasil UN di kelas A lebih tinggi dari 75? Itu contohnya satu populasi ya. Ada juga itu dua populasi tapi dia saling berhubungan. Jadi kalau kelas A sama kelas B dia populasinya saling tidak berhubungan. Kelas A tidak mempengaruhi kelas B tidak mempengaruhi kelas A. Kalau dia dua populasi dan berhubungan, kelas A saya ambil nilai awalnya, saya bandingkan dengan nilai akhir dari kelas A. Tetap sama-sama kelas A, tapi ada awal, ada akhir. Itu dua populasi. Nah, sekarang pertemuan pertama satu populasi dulu. Jadi saya bandingkan dengan ini nilai-nilainya X itu dua angka terakhir belakangnya. Dua angka terakhir belakangnya saya bandingkan dengan nilai 10. Apakah hasil skor mahasiswa itu lebih dari 10 atau tidak? Nah, untuk pengambilan hipotesisnya saya arahkan dia ke hipotesis satu arah saja. Jadi ada hipotesis, masih ingat itu H0 H1? H0 itu ciri-cirinya ada kalimat-kalimat negatifnya. Jadi misalkan H0 tadi, H0-nya yang 10, hasil ujian mahasiswa tidak lebih besar tidak lebih besar dari 10. Tapi kalau H1-nya hasil mahasiswa lebih besar dari 10. Nah, kapan diterima H0? Kapan ditolak H0? Kalau T hitung lebih dari T. T hitung dari ini kan ada uji Z, ada uji T ya.
Jadi uji satu populasi itu bisa dua jenis untuk parametrik. Ada uji T sama ada uji Z. Kapan digunakan uji Z, kapan digunakan uji T? Uji Z itu digunakan kalau sampelnya besar, N-nya lebih dari 30. Tapi kalau N-nya kecil dari 30, menggunakan uji T saja. Nah, tadi itu sampelnya saya arahkan saja untuk uji T. Nah, uji T-nya ada arah kiri, ada arah kanan pengambilannya. Kapan dibilang arah kiri, arah kanan? Kalau dia lebih besar, dia arah kanan. Kalau dia kecil dari arah kiri. Nah, jadi kalau misalkan saya bilang lebih kecil dari 10, berarti gunakan hipotesis yang ini. T hitung yang ini ya, arah kiri. T hitung itu harus kurang dari minus T hitung. Tapi kalau arah kanan, T hitung harus lebih besar dari arah T tambah. Tadi itu saja yang kata kuncinya, kapan dia kiri, kapan kanan. Kalau yang ditanyakan lebih dari, dia kanan. Kalau yang ditanyakan kurang dari, dia kiri. Ya. Nah, untuk uji hipotesisnya, saya gunakan data ini saja dulu ya. Jadi ini ada tinggi badan siswa. Bukan. Ini. Jadi uji normalitasnya dulu, kalau kalian masih ingat, misalkan ini saya ada tinggi badan siswa tuh, saya mau cek apakah dia normal atau enggak. Kan kalau mau masuk ke uji parametrik harus ada asumsi normal dan homogen. Iya. Nah, kalau di uji T itu hanya memerlukan normalitas, tidak memerlukan homogen. Nah, jadi normalitasnya analyze, kemudian deskriptif, kemudian explore. Ini masukan yang mana mau dimasukkan. Misalkan saya mau dua-duanya ya, saya mau uji normalitasnya dari glukosa sama gimana. Klik plot, normality test, centang, intinya oke. Nah, ini yang saya suruh kasih masuk untuk uji normalitas itu deskriptifnya. Deskriptifnya ini, jadi kalian tanya-tanya apa maksudnya deskriptifnya. Jadi deskriptif itu menunjukkan rata-rata, ada mediannya, ada mediannya, ada standar deviasinya. Pokoknya statistik deskriptif saja. Nah, terus test of normalitasnya di sini kelihatan. Jadi test of normalitasnya di sini dia pakai Kolmogorov-Smirnov sama Sapir-Whorf. Kalau lebih dari 0,05 dia normal. Nah, kalian sudah penelitian kan? Sudah analisis data? Iya, Pak. Pokoknya kalau lebih dari 0,05 dia normal. Yang dilihat itu ininya, siknya. Ya, nanti ternyata nanti praktikannya yang mana dia kalau ambil keputusan untuk normalitas. Beda itu kalau ini, kalau uji bedanya. Nah, kalau tes asumsi itu di atas 0,05 dia normal, di atas 0,05 dia homogen. Ya, begitu saja nih. Ini sama ada namanya itu Vicky plot. Kalau Vicky plot itu kalau sepanjang dia sebaran datanya itu di dekat garis lurus ini, dia bisa dikatakan berdistribusi normal. Tapi kalau misalkan dia menyebar di sini, ada di sini, ada di sini, di sini, dia tidak normal. Ya, itu untuk uji normalitas. Uji normalitas saya hanya suruh mereka pakai SPSS. Tapi saya kasih suruh copy tadi deskriptifnya sama normalitas, sama harus ada kesimpulan. Terus untuk uji T manual, uji T manual ini sudah ya, rumusnya itu ini. Yang membedakan antara uji Z sama uji T itu di sini. Saat uji Z memakai sigma, uji T memakai S lambangnya. Sama-sama menunjukkan simpangan baku. Nah, ini simpangan baku, sigma, ini simpangan baku. Ini simpangan baku ya, simpangan baku S. Tapi apa yang membedakan?
Satu simpangan baku untuk populasi, satu simpangan baku untuk sampel. Kalau buka di Excel, rumus simpangan baku ST DEF ya. Ada itu P sama S. P itu untuk tadi sigma populasi, S untuk sampel. Itu saja yang digerakkan. Nah, cara hitungnya rata-rata dikurang mu awal dibagi simpangan baku per akar M. Nah, ini contohnya ya. Ini saya kasih contoh tadi. Untuk UJT manual, saya suruh mereka untuk manualkan semuanya, mulai dari standar deviasi, cara rata-rata sampai bentuk ini. Nah, tadi mu-nya kan ada, ini mu-nya, mu theta-nya adalah 200. Jadi apa yang mu theta itu dengan nilai apa dia dibandingkan? Ini kan dibandingkan sama 200 ya. Jadi ini ada contoh perawat memberikan suatu perlakuan untuk melihat apakah perlakuan itu dapat menurunkan kadar glukosa. Jadi setelah 10 hari diambil kadar glukosanya. Setelah 10 hari diambil kadar glukosanya, didapat yang seperti ini kadar glukosanya. Perawatnya ini mau menganalisis apakah kadar glukosanya ini lebih rendah dibandingkan 200. Jadi dia menggunakan hipotesis kiri atau kanan? Kiri. Karena lebih rendah. Betul? Lebih rendah dari 200. Dicarilah rata-ratanya. Cara rata-ratanya dapat 135. Masak. Cari simpangan bakunya. Ini saya suruh mereka simpangan bakunya manual. Tapi kalau kalian cari pakai std.s ya, baru masukkan datanya. Nanti suruh saya mereka bawa laptop bagaimana kalau simpangan bakunya, untuk memastikan bahwa caranya menghitung sama dengan yang didapatkan sama Excel. Nah, ini STDS-nya dapat 76,6. Nah, mu theta-nya adalah 200, sehingga dikasih masuk 135 dikurang 200 dibagi 76,6 akar 10. Kenapa 10? Karena ini jumlah datanya 10. Didapat, diakarkan dulu 10 baru dibagi nih 76 bagi hasil akar. Baru ini dikurang ini berapa? Baru nanti dibagi sama ini, hasilnya minus 2,68. Lihat, minus 2,68. Terus kita cek T-tabel. T-tabelnya itu ada T-tabel 9,005. 9 dari mana? 10 kurang 1. Jumlah data dikurang 1. Jadi kalau jumlah datanya ada 30, 29. 9,05 ini biasanya umum digunakan tingkat percaya 95%. Jadi tinggal kalian cari T-tabel, cari ewang dan one tail 0,05 kan, sama turun ke 9 tadi dapat 1,833. Lihat ini positif, tapi dia dijadikan negatif. Kenapa? Karena dia menggunakan ini arah kiri. Tapi kalau dia arah kanan dia tidak ada negatif. Nah, makanya kalau arah kanan T itu lebih besar dibandingkan T. Tapi kalau arah kiri T itu kurang dari minus. Nah, dibandingkan sini minus 2,68 sama minus 1,833. Yang mana lebih besar? Ini atau ini? Yang satu. Artinya minus 2,68 kurang dari minus 1,833. Jadi A0 ditolak A0. Tolak A0 artinya terima A1. Apa kesimpulannya dari A1? Artinya perlakuan glukosa, kadar glukosa pasien kurang dari 200 tetap signifikan.
Ya, karena kan dia dibandingkan dengan nilai tertentu kan. Iya. Jadi kadar glukosa kurang dari 200 secara signifikan. Dan hal itu menggambarkan bahwa perlakuan yang diberikan oleh perawat itu efektif. Karena kan perlakuan tujuan awalnya perawat memberikan perlakuan itu supaya turun di atas 200. Nah, begitu kesimpulannya. Nah, ini 1,833 dia dapat. Pokoknya saya suruh dia cari sampai kesimpulan. Nah, kalau SPSS-nya ini tadi itu glukosa analyze, compare means untuk Ngomong lintas. one sample kit testnya ya. Ini one sample kit test. Diklik, masukkan glukosa, masukkan nilai yang menjadi angka 200. Nah, klik OK saja. Selesai. Saya suruh masukkan ini sama ini. Ini dilihat minnya tuh tadi minnya berapa? 135. Nah, standar deviasinya 76,6. Sama tadi tak perhitungannya. Yang menjadi untuk konfirmasi dia benar atau salah, lihat ininya, T-nya. Kalau T hitungnya ini berbeda sama T hitung yang mereka kerjakan, berarti salah. Ini kan 2,679 dibulatkan jadi 2,68. Nah, lihat coba yang ini, minus 2,68. Nah, itu saja sebagai konfirmasinya, untuk mengkonfirmasi dia benar atau tidak. Kemudian kalau one sample kit test, cara penarikan sampelnya harus kurang dari 0,05 baru terima hasil. Jadi ini 0,025 itu kurang dari 0,05. Artinya nilainya kurang dari 200 secara signifikan. Jadi untuk di SPSS ini ada dua kesimpulannya. Dilihat dari T hitung, yaitu yang dia bandingkan sama T tabel tadi, sama signifikan untuk T-nya. Jadi harus ada dua ini di kesimpulannya. Mereka harus jelaskan bahwa 0,025 itu kurang dari atau lebih dari 0,05. Dan apa kesimpulannya kalau seperti itu? H0 diterima kah atau H0 ditolak? Kalau H1 diterima, apa indikasinya? Dan seperti apa ini ya? Tadi saya bilang kurang dari 200 kan? Kurang dari 200. Itu untuk parametriknya. Kalau non parametriknya, saya kembali lagi ke sini. Masuk analyze non parametric test for one sample. Ini di objektif, pilih saja customize analyze. Fieldnya pindahkan ke kanan glukosa. Settingnya pilih customize, baru pilih ini yang ada Wilcoxon. Baru kasih masuk sini 200. 200 tahu itu dari mana? Klik kanan. Saya suruh masukkan ini sama ini. Tapi ada juga SPSS itu yang belum pas keluar ini, nanti tanya saja kalau versi tinggi harus nyari ini. Tapi yang ini gitu ini. Yang dilihat itu bagian ini terakhir, asymptotic significance. Jadi kembali lagi, kalau kurang dari 0,05 untuk signifikansi itu artinya kurang dari 200 secara signifikan. Nah, kita lihat di ininya. Ini kan 200 ya? Iya. 200. Medianya itu yang warna biru. 200. Ini medianya di bawah, di samping area samping kiri dari 200. Makanya dia dikatakan bahwa observer medianya itu kan 122,5, kurang dari 200. Jadi kalau uji T itu dia melihat rata-ratanya, apakah rata-ratanya di bawah 200 atau tidak secara signifikan. Kalau uji Wilcoxon itu dia melihat mediannya. Itu saja yang ini. Jadi yang saya suruh masukkan ini sama ini. Kemudian ada kesimpulan.
Jadi gampang caranya untuk melihat bahwa pekerjaan mereka benar atau tidak. Untuk manualnya dilihat di sini ya, sama melihat min sama standar deviasi. Oke. Oke. Jadi secara umum kalau uji normalitas saya minta mereka untuk buat SPSS-nya, copy hasilnya, sama buat kesimpulan normal atau tidak. Nah, kalau uji T manual dan SPSS saya minta mereka untuk melakukan penghitungan secara manual, mulai dari cari rata-rata, standar deviasi, sampai menghitung T-hitung dan mencari T tabel. Dan bisa nanti kalian tanya-tanya bagaimana caranya cari T tabel. T tabelnya tadi N kurang 1. Jadi kalau jumlah data 30 berarti 29 sama atasnya 0,5. Nah, kemudian SPSS-nya saya suruh mereka untuk copy hasilnya, kemudian buatkan juga kesimpulan. Kesimpulannya ada 2, melalui T-hitung, tarian T-hitung, sama melalui signifikansi. Nah, terus kalau mau dilihat manualnya benar atau tidak, dibandingkan saja T-hitung yang didapat di manual sama T-hitung yang dapat di SPSS. Kalau uji Wilcoxon tadi saya suruh copy, kemudian suruh deskripsikan kesimpulannya. Kan? Iya. Saya paham sampai sini. Ada juga itu mahasiswa belum selesai dia install SPSS ya. Nanti kalian pastikan mereka install. Iya. Nah, tadi ada beberapa saya kasih keluar dia install SPSS. Oke, ada pertanyaan? Ini saya kasih masukin ya di grupnya. Iya.